dengan saya. Pertama-tama thank you buat Pastor Albert, Cintan, kepercayaannya yang buat anak-anak muda di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu pertama dan minggu kedua, Pastor Albert dan Pastor Billy Lantang sudah menyampaikan tentang tema hubungan dengan Tuhan dan manusia. Pagi hari ini saya mau kasih sharing, tapi sebelum kasih sharing saya mau kasih cerita dulu. Jadi Pastor Albert ini kasih jadwal awal-awal bulan Juli gitu. Kasih jadwal ke Pastor Ryan, kemudian ke aku, ke Daniel. Dikasih jadwal setiap sebulan. Aku pikir di bulan Juli itu kan waktunya masih cukup panjang ya untuk mencapai bulan Agustus. Aku mau cicil materinya apa gitu. Aku dengerin banyak sharing firman Tuhan, YouTube, baca buku gitu ya. Saya pikir bulan Agustus itu biasa kalau tema itu kan selalu beriringan dengan tema di bulan itu. Contoh Agustus gitu ya, biasanya temanya gak jauh-jauh tentang kemerdekaan karena ada 17 Agustus. Betul ya? Dan bisa ditebak, temanya bukan tentang kemerdekaan. Saya harus cari ulang lagi. Dan tema bulan ini adalah tentang tadi, relationship with God and man. Di minggu pertama, Pastor Albert telah menyampaikan, telah memperlengkapi kita tentang pembelajaran firman Tuhan, tentang dasar dari hubungan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Pastor Albert menerangkan bahwa hubungan dasar Tuhan, dia suka tentang hubungan yang original, yang murni, yang datangnya dari hati kita. Diibaratkan seperti mezbah yang dibangun dari tanah, bukan dari mezbah yang dibuat dari emas. Tuhan lebih suka kemurnian hati kita. Tuhan gak pernah impresi dengan keberhasilan kita datang kepada Tuhan gitu. Tuhan, aku udah kaya. Tuhan, aku udah S1, udah S2. Aku mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan gak pernah kagum tentang hal itu. Tapi Tuhan cari kedalaman hati kita, kesungguhan, kemurnian kita cari Tuhan. Makanya dia bilang dia lebih suka mezbah yang dibangun dari tanah. Dan minggu kedua kita dilayani oleh Billy Lantang. Pastor Billy Lantang ini menyampaikan tentang pesan Yesus. Di mana pesan yang disampaikan adalah sabar dalam proses. Sehingga karakter kita teruji, karakter kita dibangun. Supaya kenapa? Supaya ketika panggilan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, kita punya karakter yang kuat, kita punya fondasi yang kuat. Itu merupakan refresh minggu pertama dan minggu kedua Agustus kemarin tentang relationship with God and man. Dan pada pagi hari ini aku ingin menyampaikan firman Tuhan. Kalau yang suka judul khotbah boleh ditampilkan. Aku mau kasih judul khotbah, mau dibawa kemana hubungan kita. Please jangan ada yang nyanyi, pasti ada yang mau iramakan. Karena ini judul lagu Armada Band awal-awal tahun 2000-an. Yang anak milenial pasti belum tahu ya Armada Band. Oke. Kita maju dan mundur dalam kehidupan sedikit banyaknya ditentukan oleh hubungan yang kita bina. Dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan keseharian. Hubungan dapat membawa kita masuk ke musim yang baru atau kita masih stuck di musim yang sama. Hubungan dengan sesama ini maksudnya adalah hubungan yang kita jalin dengan sesama kita. Misalnya hubungan pasangan suami istri, hubungan pacaran, hubungan rekan bisnis, hubungan sesama pelayan di gereja, hubungan sesama. Saya punya satu cerita di mana ini relate banget dengan istilah show your friend and I will tell your future. Artinya tunjukin deh ke teman-teman yang ada di sekeliling kamu, maka aku dengan mudah bisa nebak kira-kira masa depan kamu mau kemana. Ada satu cerita, ini kejadian beneran gitu. Saya punya langganan tukang cukur di rumah. Sambil cukur sambil cerita. Senang banget saya kalau sambil cukur sambil cerita gitu ya, sambil dipijit-pijit gitu. Dia cerita bahwa awal mulanya dia berkarir menjadi tukang cukur ketika dia di kampungnya bekerja sebagai pembersih di salon kecantikan.
salon ya, yang buat ibu-ibu gitu, bukan yang barber. Jadi di salon. Di lingkungannya itu ada hair stylist yang biasa potong rambut, kemudian ada yang bagian coloring, bagian ngecat rambut gitu. Dia bergaul dengan mereka sepanjang jalan gitu ya. Teman-temannya ini ngajarin dia untuk bisa keramas dulu, kemudian bisa potong rambut. Sampai-sampai dia bisa mahir dalam memotong rambut wanita. Dan gak hanya mahir dalam memotong wanita, perilakunya juga berubah, mulai agak ngondek gitu ya. Karena sekelilingnya juga orang-orangnya ya ngondek juga gitu, mempengaruhi kepribadiannya dia. Dan suatu ketika dia bilang sama mamanya, "Ma, aku gak mau kerja di lingkungan yang seperti ini gitu. Aku mau lingkungan yang ya teman-temannya normal gitu, yang cowok-cowok semua, yang benar-benar cowok gitu ya, bukan yang KW gitu." Dan dia ada kesempatan untuk merantau ke Jakarta karena temannya itu di Jakarta ada yang buka barbershop. Nah, barbershop ini cowok semua gitu ya. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, dia bekerja di barbershop ini. Bertahun-tahun dia bekerja, dia semakin mahir, dan suatu ketika ketemu saya gitu, dia udah buka satu barbershop. Saya follow Instagramnya dia. Seringkali saya lihat Instagramnya dia tuh keren-keren banget. Ada dia lagi buka stand di IIMS, Indonesia International Motor Show, pameran otomotif gitu ya. Dia buka stand di situ, padahal nggak ada korelasinya antara potong rambut dengan pameran mobil, tapi dia ada standnya di situ. Kemudian saya lihat lagi nggak beberapa lama kemudian dia dipanggil di acara seminar gitu di kepolisian, jadi polisi yang purnawira yang akan berhenti kepolisiannya dinasnya, dibekali gitu ya, dibekali dengan suatu kursus bisnis gitu. Salah satunya adalah cukur rambut tadi gitu. Jadi dia diundang ke sana. Dan nggak berapa lama kemudian lagi dia buka satu barbershop lainnya. Jadi dia saat ini punya 2. Poinnya apa sih Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang perjalanan si tukang cukur ini? Saya tanya ke dia, kok bisa masnya ini bisa buka stand di IMS? Kan ini nggak nyambung gitu. Oh, itu saya dapat akses dari langganan saya. Langganan saya itu eksekutif di IMS. Jadi ketika cukur rambut, ya biasa seperti orang cukur rambut lainnya, dia sambil nanya-nanya, bangun hubungan dengan pelanggannya. Suatu ketika, kita ada acara IMS nih, kamu mau buka stand nggak? Oh, saya nggak punya dana dan fasilitas bisa bawa barang-barang ke sana. Nggak apa-apa, nanti kita yang urus. Dan kemudian di acara kepolisian ternyata ada pejabat kepolisian juga yang jadi pelanggannya dia. Sambil cukur, dia bangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Diajak juga ikut seminar, buka stand di sana ngajarin bisnis barbershop itu seperti apa. Dan sampai ketemu sama investor baru, buka barbershop yang kedua. Lihat Bapak Ibu dengar. Hubungan bisa membuka kesempatan. Hubungan bisa membawa kita dari musim yang satu ke musim yang lainnya. Hubungan dapat menentukan masa depan kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk mahir, untuk cakap dalam menjalin hubungan dengan sesama. Amin Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita perhatikan dalam menjalin hubungan dengan sesama? Aku ulangi ya. Apa yang perlu kita perhatikan dalam menjalin hubungan dengan sesama? Menjalin hubungan dengan suami istri, menjalin hubungan dengan pacar, dengan rekan bisnis, dengan sesama pelayan di gereja, dengan tetangga sekalipun. Apa yang perlu kita perhatikan dalam menjalin hubungan itu? Nah, pagi hari ini kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan, oleh prinsip-prinsip yang akan kita pelajari dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Karena ayatnya banyak, 1 sampai 12, kita gantian baca ya. Karena ibadah pertama saya udah baca semuanya. Jadi yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu ya. Tolong bantuannya. Siap. 3, 2, 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan.
Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ketujuh, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Pernah kita lihat. Terima kasih Bapak Ibu. Dari firman Tuhan yang kita baca dalam Markus 2 ayat 1-12 ini bercerita tentang seorang lumpuh yang dibantu oleh 4 orang temannya untuk bertemu Yesus dan mengalami mukjizat kesembuhan. Dari firman ini kita bisa belajar mencari jawaban, mencari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan atas pertanyaan yang tadi. Apa yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan dengan sesama? Prinsip yang pertama Bapak Ibu, kita baca kembali dalam Markus 2 ayat 3-4. Prinsip yang pertama, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mungkin ya, si orang lumpuh ini kan punya teman 4 orang ya. Mungkin ya dalam perjalanannya, salah satu dari temannya mungkin berbicara sesuatu yang bisa melemahkan yang lain. Misalnya, udah gak mungkin deh, kita udah jauh-jauh, udah capek, terus di depan gak bisa masuk lagi rumahnya, tertutup gitu. Atau yang lainnya bisa lagi berbicara, udah deh ini pasti jalan buntu, gak mungkin kita bisa tembus barisan ini. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam udah sesak banget orangnya gitu. Tapi Alkitab gak mencatat seperti itu. Alkitab mencatat bahwa 4 orang ini mengangkat orang lumpuh ke atap dan buka atapnya dan taruh orang lumpuh ini di hadapan Tuhan Yesus. Bayangin, hubungan apa yang dibangun oleh si lumpuh ini kepada 4 orang temannya ini, sehingga teman-temannya ini gak ada yang putus asa. Bahkan teman-temannya ini bisa saling menguatkan, sehingga bisa membawa si lumpuh ini bertemu dengan Yesus, apapun itu halangannya. Prinsip pertama yang harus kita perhatikan dalam menjalani hubungan adalah pastikan hubungan yang kita bangun, hubungan yang saling menguatkan. Seperti 4 orang tadi yang saling menguatkan, bisa bawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, sampai sini bisa ngikutin? Mulai tegang saya jadi takut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih ilustrasi. Saya punya, apa ini namanya? Toples kaca. Saya punya toples kaca, kemudian saya punya 2 korek. Ini akan direcord di YouTube kan ya. Jangan sampai saya dihubungi oleh sulap merah untuk diuji nyali. Kemudian saya juga punya air minum. Korek ini mengilustrasikan, menggambarkan kehidupan 2 orang. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Sama-sama bisa memancarkan api. Sama-sama mempunyai kehidupan. Tapi bedanya adalah orang yang pertama tenggelam dalam kehidupannya.
Ayat ini menceritakan tentang problem dan isu-isu yang dia punya, kesesakan yang dia punya. Mulai datang di dalam kehidupan orang pertama kekecewaan, kesulitan ekonomi, mulai menenggelamkan orang ini. Nggak mampu bayar cicilan rumah, terlilit utang ojol. Pinjol. Kalau ojol itu ojek online ya? Salah ngomong. Mulai tenggelam dengan persoalan kehidupannya dia. Anaknya mulai ngebantah dia. Anaknya pergi dari rumah. Orang tuanya udah mulai gak dihargain. Mulai tenggelam. Begitu banyak permasalahan kehidupan dia sehingga dia tenggelam, Bapak Ibu. Kita lihat apakah dia masih bisa memancarkan api. Gak bisa. Tapi lihat, kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, ada pemantik lain yang dipancarkan oleh sesama kita. Sehingga orang yang tenggelam di dalam kesusahannya, bertemu dengan orang yang mempunyai pemantik api yang masih bersinar. Kita lihat. Dia bisa nyala keduanya. Poinnya Bapak Ibu, poinnya adalah jangan sampai kehidupan kita, kesesakan kita menenggelamkan kita dan kita seorang diri. Makanya penting sekali bagi kita untuk bisa membangun hubungan dengan sesama kita, bangun hubungan yang baik dengan orang tua kita, dengan gembala sidang kita, bangun baik dengan teman-teman sepelayanan kita, teman-teman kantor kita, bahkan tetangga kita pun kita harus bangun hubungan yang baik. Karena apa? Hubungan yang baik itu adalah hubungan yang saling menguatkan. Ketika kita lemah, kita diberikan kekuatan sama sesama kita. Itu poin 1 Bapak Ibu. Pastikan hubungan yang kita jalin memberikan kekuatan untuk tidak mudah menyerah. Saling menguatkan. Prinsip yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menjalani hubungan. Tetap di dalam ayat yang sama, kita buka Markus 2 ayat yang keempat. Prinsip kedua, apa sih yang pengen Tuhan ajarkan kepada kita? Mari kita baca. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tepat orang lumpuh itu terbaring. Aku mau kasih penekanan di kalimat membuka atap. Kita mungkin bisa aja jalan sendiri gitu ya. Kita bisa aja buka bisnis sendiri. Kita bisa aja hidup nggak nikah, bisa aja. Kita hidup misalnya sekolah belajar sendiri juga bisa aja. Tapi di dalam kebersamaan yang kita bangun dalam hubungan, membuat kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi bisa membawa kita jauh lebih tinggi melompat. Kita bisa mampu melihat lebih luas. Bahkan kita bisa menjangkau lebih jauh setiap kehidupan kita kalau kita dalam kebersamaan. Aku ada satu firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 30. Bisa ditampilkan? Ulangan 32 ayat 30 bilang begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan menyertai mereka. Menyerahkan mereka. Bapak Ibu dan teman-teman coba perhatikan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000? Satu ngejar 1.000. Tapi ketika 2 orang firman Tuhan mencatat bukan mengejar 2.000. Kan harusnya 1.000, 1.000 ya. 2 orang berarti 2.000. Tapi dia enggak. 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Dia lompat. Dia enggak hanya 1.000 ngejarnya, tapi 2 orang dia lompat. 10.000 orang ini kejarnya. Di dalam kebersamaan, di dalam hubungan kebersamaan, yang tadi aku bilang, kita bisa lompat lebih jauh, bisa melihat lebih luas, bisa menjangkau di mana kalau kita sendiri kita nggak akan mampu.
Ulangan 32 ayat 30 mengatakan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Makanya kalau sekarang di marketplace, di tempat kerja banyak sekali yang kolaborasi. Merek tertentu kolaps dengan merek tertentu yang tidak ada hubungannya. Tiba-tiba omset penjualannya naik. Ini dia salah satu firman Tuhan yang dipakai. Ternyata firman Tuhannya ada. Prinsip kedua yang perlu kita perhatikan dalam menjalani hubungan adalah pastikan hubungan yang kita bangun, hubungan yang memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita mentok, di saat kita sendiri, jalannya segitu-segitu aja. Ingat, kita harus bangun hubungan. Kita harus mencari sesama kita, mencari komunitas yang bisa memberikan kita jalan keluar terhadap setiap persoalan kita. Itu prinsip yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan. Poin ketiga, prinsip yang ketiga yang harus kita miliki dalam menjalin hubungan dengan sesama. Tahukah Bapak Ibu, di Alkitab itu ada 2 cerita tentang kesembuhan orang lumpuh. Tuhan Yesus melakukan 2 kali kesembuhan kepada orang lumpuh. Yang pertama, boleh tampilkan? Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Ini yang tadi kita baca. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yang kedua, kisah orang lumpuh yang disembuhkan, orang lumpuh yang di kolom Betseda. Keduanya sama-sama menceritakan mukjizat kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus untuk orang lumpuh. Cuman bedanya adalah hasilnya berbeda antara orang lumpuh yang di Kapernaum dan orang lumpuh yang di Betseda. Kita boleh lihat orang lumpuh di kolom Betseda. Ayatnya boleh dikeluarkan selanjutnya. Aku bacain Yohanes kelima. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kemudian ayat 8 saya lompat, ini responnya Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh di Betseda. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau yang tadi di Kapernaum, dia bergaul dengan orang-orang sehat. Sehingga orang-orang sehat itu 4 orang temannya mampu membawa dia menghadap Tuhan Yesus. Tapi beda dengan orang lumpuh yang di Betseda ini. Dia berkumpul dengan siapa? Sejumlah orang besar, orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh. Bukankah ini kita seringkali seperti ini Bapak Ibu? Di saat kita sedang down, di saat kita sedang buntu terhadap masalah kita malah ketemu sama orang-orang yang punya masalah yang mirip-mirip sama kayak kita. Dan di situ mulai terjadi obrolan dan perbincangan, main adu-aduan kesusahan gitu ya. Lu mah mending cuman ditinggal pacar. Lah gua udah DP buat gedung misalnya. Jadi di situ kayak main adu-aduan. Main paling susah siapa ya gitu ya. Seringkali kayak gitu ya Bapak Ibu ya di kita ya. Tapi firman Tuhan ngajarin justru dalam keadaan kita down, tertekan, kita jangan kumpul sama orang-orang yang nasibnya sama. Kita harus menjalin hubungan dengan orang-orang yang lebih sehat. Orang lumpuh di Kapernaum, dia gaulnya sama siapa? Orang-orang sehat, keempat orang ini. Dia nggak pernah gaul sama orang-orang sakit seperti yang di kolom Betseda ini. Ada perbedaan signifikan, karena Tuhan itu mengerjakan sesuatu dengan signifikan. Perhatikan ini. Selanjutnya, hasilnya dilihat Bapak Ibu. Ini untuk Markus 5 ayat 5 tentang orang lumpuh yang di Kapernaum, yang bergaul dengan orang sehat. Ada 4 orang. Lihat hasilnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan perhitungkan iman teman-temannya juga untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Enggak seorang diri. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, dan hasilnya ketika dia melihat iman mereka, enggak satu orang, hasilnya beda. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Awalnya orang lumpuh di Kapernaum ini cuman pengen sembuh dari lumpuh, tapi Tuhan kasih lebih. Dosamu sudah diampuni. Kata orang lumpuh di Kapernaum, Tuhan sembuh aja cukup gitu. Tapi enggak, lihat, Tuhan memperhitungkan iman di dalam hubungan mereka. Enggak hanya sakitnya yang disembuhkan, tapi dosanya juga diampuni. Beda dengan yang di Betseda.
Cuman disembuhin aja. Dosanya nggak tahu, nggak ditulis. Perhatikan Bapak Ibu, pentingnya kita menjalin hubungan dengan sesama. Dan perhatikan apakah hubungan ini tadi saling menguatkan atau tidak. Memberikan jalan keluar atau tidak. Prinsip yang ketiga, ini berbicara tentang pastikan hubungan menghasilkan lebih dari apa yang diharapkan. Si orang lumpuh tadi cuma berharap sembuh aja. Tapi lihat respon Tuhan. Dia nggak hanya disembuhin, tapi diampuni dosanya. Karena dia menjalin hubungan dengan teman-temannya yang saling menguatkan. Dan Tuhan perhitungkan itu. Tuhan melihat iman mereka. Tuhan nggak tulis, Alkitab nggak tulis, Tuhan memperhitungkan orang lumpuh itu. Enggak. Tuhan memperhitungkan iman mereka. Hubungan yang didasari kepada Kristus membawa kita mendapatkan lebih dari yang kita inginkan. Mendapatkan lebih apa yang kita doakan. Amin Bapak Ibu. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir. Kita buka Markus 2 ayat 12. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah dilihat. Apa sih yang Tuhan ingin ajarkan dalam ayat firman Tuhan ini tentang hubungan? Tuhan mau ajarin gini. Pastikan hubungan yang kita bangun dengan sesama kita, ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Banyak orang di sekitar kita melihat, wah dia punya cycle hubungan pertemanannya bagus banget. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah sekolah, di tempat kuliah. Pastikan hubungan yang kita bangun, ujung-ujungnya apa? Memuliakan nama Tuhan. Semua orang kagum. Ini orang beda banget. Dia bisa bangun hubungan dengan sana kemari, dengan baik, saling menguatkan, memberikan jalan keluar, dan ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Aku mau tutup, sisa 7 menit lagi mau tutup sharing firman Tuhan pagi hari ini. Aku izin dulu sama Cintan kali ya. Aku dulu pernah punya bisnis, buka fresh dry ya, snack gitu ya. Barang itu belum jadi Bapak Ibu. Barangnya belum jadi. Tapi Cintan bilang, Michael biar aku aja yang pertama kali beli, cobain. Terus kemudian Cintan juga Melin lagi coba-coba bikin masakan gitu. Mau coba buka catering, istri saya Melin. Terus Cintan selalu bilang, gak apa-apa Melin, coba dulu aja. Biar saya pertama kali yang beli. Lihat teman-teman, aku senang banget bisa tertanam di gereja ini. Karena kenapa? Tadi, nilai-nilai prinsip-prinsip hubungan yang dibangun itu sesuai dengan firman Tuhan. Cinta menguatin banget, padahal barangnya belum jadi yang dijual. Tapi dia bisa memberanikan diri. Michael, saya yang pertama kali beli. Padahal belum tentu barangnya enak atau enggak. Tapi dengan seperti itu saya kayak dikasih Pertamax Plus gitu. Wah, langsung pengen bikin produksi barangnya. Itu namanya hubungan yang saling menguatkan. Thank you Cintan buat contoh yang diberikan ke dalam kehidupan kami. Bapak Ibu dan teman-teman semua, in summary, kesimpulan. Boleh dilanjutin slide-nya. Apa yang perlu diperhatikan dalam menjalin hubungan dengan sesama? Yang pertama, saya ulangi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa merekap ini. Hubungan yang saling menguatkan. Yang kedua, hubungan yang memberikan jalan keluar. Bapak Ibu harus menjadi jawaban di luar. Jangan menjadi persoalan. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke komunitas malah jadi persoalan, di situ bukan menjadi jawaban. Yang ketiga, hubungan yang menghasilkan lebih dari apa yang diharapkan. Seperti orang lumpuh tadi. Dia hanya awalnya pengen sembuh tapi Tuhan ampuni dosanya. Yang keempat, hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Ujung-ujungnya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Hamba bisa menyampaikan isi hatinya Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini.
setiap beban yang dimiliki oleh jemaat di tempat ini. Biar Tuhan saja yang tahu, dan biar Tuhan saja yang menolong untuk mereka bisa mendapatkan jawaban Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini mengetahui hubungan apa yang mereka sedang bangun, hubungan apa yang sedang mereka jalani hari-hari ini. Entah hubungan dengan pasangan suami istri, dengan pacar, dengan rekan bisnis, hubungan dengan menantu dan mertua, hubungan anak, apapun permasalahan hubungan mereka, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membebaskan dan memerdekakan mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka keluar dari tempat ini, firman-Mu tetap bertumbuh dalam hati mereka, bahkan berbuah Tuhan Yesus. Dan gak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus beracara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bagi setiap kita yang dikuatkan oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji.